Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para calon mahasiswa UGM 2021. Amin. Tetap semangat. Insya Allah kita semua akan dimudahkan di dalam mewujudkan mimpi-mimpi kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana atau seberapa sih keketatan prodi di UGM untuk jalur SNMPTN tahun 2021. Nah, untuk mengetahui seberapa tinggi keketatan masing-masing prodi, maka yang pertama kita harus tahu adalah berapa sih UGM itu mematok kuota mahasiswa baru tahun 2021. Nah, ketika kita cari data, ternyata tahun ini sekitar 8 ribuan, tidak beda jauh dengan tahun yang lalu. Nah, 8 ribuan itu ternyata UGM itu membuka 4 macam jalur untuk bisa menjadi mahasiswa tahun 2021. Yang pertama jalur SNMPTN, kemudian jalur SNMPTN, jalur mandiri yang kita kenal semua dengan UTUL ya, ujian tulis, dan ternyata ada jalur prestasi untuk prestasi-prestasi khusus. Nah, kita fokus pada hari ini adalah jalur SNMPTN yang ternyata UGM itu mempresentasikan 20%. Ini presentasi minimal ya yang ditetapkan oleh LTMPT. SBMPTN 30%, ujian tulisnya atau mandirinya 40%, dan prestasinya sekitar 10%. Nah, kita fokus pada kuota 20% SNMPTN. Kalau dikalikan dengan jumlah kuota mahasiswa, maka paling tidak di SNMPTN tahun ini itu sekitar ada 1.500 mahasiswa yang akan diterima, kemudian di SBMPTN 2.400, di ujian tulis mandiri 3 ribuan, dan di prestasi 800. Nah, kita harus tahu apa sih tingkat keketatan itu. Tingkat keketatan itu adalah perbandingan jumlah daya tampung prodi tertentu dengan jumlah peminat. Misal, dari 1.000 pendaftar, itu yang diterima hanya 10. Maka tingkat keketatannya adalah 1%. Artinya 100 kursi diperebutkan atau 1 kursi diperebutkan oleh 100 orang. Nah, kita akan lihat pelan-pelan untuk prodi Saintek atau kelompok Saintek ini di UGM kira-kira tingkat keketatannya bagaimana, sehingga ini akan memberikan gambaran pilihan prodi kita nantinya untuk bisa punya peluang besar diterima itu seberapa. Nah, yang pertama kita buka di kelas pertama. Wow, ini kalau lihat angkanya 0, 1, ini berarti sangat ketat sekali ya. Ini 1 kursi diperebutkan paling tidak 100, bahkan bisa lebih dari 100 orang. Yang pertama kedokteran, ini sangat ketat sekali ya, 0,87, ini 1 kursi lebih dari 100 orang ini yang memperebutkan. Kemudian ada teknik biomedis, ilmu komputer, aktuaria, lagi-lagi ini di setiap kampus menjadi favorit ya, menjadi banyak peminatnya. Statistika, ini biasanya aktuaria dan statistika ini memang tidak jauh ya, karena ini serumpun gitu ya. Kemudian gizi kesehatan dan PWK. Kita masuk kemudian ke klaster kedua. Klaster kedua di Prodi Saintek untuk UGM ini juga sebenarnya tidak jauh beda dengan di klaster pertama. Kelihatan dari angka keketatannya itu masih sangat tinggi ini. Arsitektur, teknik industri, kemudian teknologi informasi, ini adalah prodi-prodi yang memang dari dulu sudah banyak peminatnya. Kedokteran gigi, teknik sipil, matematika, dan juga farmasi. Ini dilihat dari angkanya ini masih sangat tinggi keketatannya. Walaupun ini ada di klaster kedua, tapi tidak jauh beda dengan klaster pertama. Kita coba lihat bagaimana keadaan di klaster yang nomor 3. Ya, ini dia klaster nomor 3. Ada teknik elektro, ilmu keperawatan, teknik geologi, teknik mesin, teknik kimia, elektronika, dan ilmu kimia itu sendiri. Ini pun kalau kita lihat dari angkanya, ini masih kisaran 2, 3, yang ini memperlihatkan begitu banyak peminat dan mungkin keterbatasan kuota yang diterima. Sehingga menimbulkan tingkat keketatan UGM ini. Hampir semua klasternya itu tetap memiliki keketatan yang tinggi. Artinya persaingannya sangat ketat sekali. Kita lihat di klaster keempat ada apakah, ternyata ini ada prodi higienis gigi, ada teknik nuklir, geofisika, biologi, kehutanan, teknik geodesi, dan kedokteran hewan. Kedokteran hewan ini memang di beberapa kampus juga menempati urutan
yang tengah ke bawah ya, tidak banyak memiliki, padahal ini prospek ke depan cukup bagus ini kedokteran hewan dengan keketatan 5,26 ini di klaster yang keempat. Bagaimana dengan klaster yang kelima? Ini diduduki oleh kelompok prodi fisika dan teknik fisika 5,26 dan 6,25. Walaupun ini ada di klaster terakhir, melihat dari angkanya ini masih ketat sekali. Artinya teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari semua prodi di Saintek UGM ini untuk program atau jalur SNMPTN itu keketatannya sangat tinggi sekali ya. Makanya teman-teman sekalian perlu menimbang-nimbang betul berapa modal yang dimiliki untuk berjuang di jalur SNMPTN, mulai dari berapa rata-rata rapot, berapa peringkat paralel di sekolah masing-masing, atau berapa mungkin kalau tahu harus tahu indeks sekolah teman-teman itu ada di peringkat berapa. Ini sangat menentukan karena ternyata UGM itu sangat ketat sekali antar prodinya itu, walaupun ada di klaster-klaster yang bawah tapi tingkat keketatannya sangat tinggi. Artinya ini menjadi sebuah data bahwasanya kalau pilih UGM berarti modalnya harus kuat. Kalau pilih UGM berarti paling tidak teman-teman sudah siap secara data, siap secara nilai raport, mungkin juga siap secara indeks sekolah ya, untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolahnya lain atau bersaing dengan anak-anaknya lain. Bagaimana? Sudah siap? Nah, tentunya kembali kepada nanti bagaimana kita menentukan pilihan dan seberapa detail nanti kita bisa memilih sesuai dengan modal yang kita miliki. Nah, kita kemudian lanjut ke kelompok sesum. Tapi biar tidak tegang, subscribe dulu, kemudian nyalakan lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video-video berikutnya yang tidak kalah menarik. Oke, kita masuk ke prodi sosum. Nah, di klaster pertama untuk tingkat keketatan tertinggi, wah ini sangat ketat sekali ini ya. Ada ilmu komunikasi, hubungan internasional, manajemen, ini sampai 0, ini berarti lebih dari 100 ya yang memperebutkan satu kursi di prodi tersebut. Manajemen publik, pariwisata, sastra Inggris. Sastra Inggris saja 1,28 ya keketatannya. Dan politik pemerintahan. Ini ada di klaster pertama, sangat ketat sekali ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan klaster kedua? Klaster kedua sebenarnya tidak jauh berbeda. Pembangunan sosial, akuntansi, bahasa Korea, ekonomi, sosiologi, sastra Jepang, dan ilmu hukum. Ini semuanya angkanya tidak jauh beda. Artinya sebenarnya jumlah peminat dan daya tampung ini memiliki perbedaan sangat tinggi yang menimbulkan prodi ini sangat ketat sekali. Bahasa Korea ini kayaknya banyak peminatnya atau mungkin kuotanya dikit, peminatnya banyak sehingga menimbulkan persaingannya sangat tinggi sekali. Bagaimana di klaster yang ketiga? Nah, klaster ketiga ini diduduki oleh sastra Perancis, ada pembangunan wilayah, antropologi budaya, sejarah, arkeologi, geografi, dan sastra Jawa. Sastra Jawa saja itu keketatannya 4,16. Artinya walaupun di klaster ketiga, ternyata prodi-prodi di UGM ini masih sangat tinggi persaingannya. Bagaimana dengan klaster keempat? Nah, ini diduduki oleh prodi kartografi, filsafat, bahasa Indonesia, dan sastra Arab. Nah, ini adalah semua prodi-prodi di Soshum yang memiliki keketatan sangat tinggi. Walaupun ada di klaster yang bawah, tapi ternyata perbedaan keketatan dari satu klaster ke klaster lain itu tidak berbeda. Ini tadi seperti yang tadi di Saintek ya. Jadi teman-teman yang ingin tahun ini bermimpi kuliah di UGM melalui jalur SNMPTN harus benar-benar punya modal yang kuat, harus benar-benar punya strategi yang jitu sehingga mimpi teman-teman sekalian bisa terwujud. Oke, tapi sebenarnya yang paling penting adalah setelah tahu keketaatan itu, strategi apa sih yang harus kita susun sehingga kita bisa lolos dengan peluang yang sangat tinggi di program SNMPTN, terutama di UGM. Nah, tentunya akan kalian dapatkan tips tersebut di video berikutnya. Untuk itu, subscribe dan nyalakan tanda lonceng sehingga kalian mendapatkan notifikasi jika ada video-video baru berikutnya. Salam semangat terus, tetap optimis, dan mudah-mudahan kita semua bisa meraih mimpi kita untuk bisa kuliah di UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.